Bantahan keras terkait polemik audensi di kantor Dewan kemarin oleh Sekretaris LMDH Desa Gunungan Kidul, Bapak Ali Usman. Sudah saya ngikuti prosedur. Probolinggo, LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Desa Gunungan Kidul alias Ali Usman membantah keras atas polemik yang beredar di masyarakat. Menurutnya LMDH Desa Gunungan Kidul sudah mengikuti sesuai prosedur yang ada. Ali juga mengatakan bahwa pengacara yang statement di media dianggap tidak tahu hukum telah merugikan LMDH Gunungan Kidul. Ali juga mengungkap bahwa dirinya banyak cukup bukti dan kata pengecut tidak pantas diucapkan seorang yang paham hukum. Ini jelas-jelas mencoreng nama LMDH pemerintah desa, jelasnya kepada awak media. Ali juga menyinggung soal undangan resmi kepada pihaknya, bahwa sejauh ini tidak pernah ada pemberitaan atau pemberitahuan kepada dirinya maupun ke pemerintah desa. Bulan 1 2000 sudah berjalan dengan lancar. Jadi saya mau menjelaskan, Mbak ya. Mau menjelaskan pemotongan nih, Pak ya. Di peta 2 ya, peta 25S1 ya, sejumlah 15 hektar Pak ya. Terus pohonnya itu 1458 pohon. Jadi totalnya itu GPK-nya klaim dari mandor tanam dari pihak bertani Pak ya. Ini 435 GBK. Sudah terpenuhi. Itu. Jadi masalah Pak ya, masalah uangnya itu kan memang aturan dari perhutani Pak ya. Itu merupakan tandun. Di tandun itu sejumlah 281 juta sudah masuk sudah. Ya. Cara pembagiannya itu Pak ya. Cara pembagiannya itu yang 60% itu kepunyaan LMDH sesuai dengan syarat ini Pak, syarat PKS-nya itu, ini syarat kontraknya ini. Yang 40% kepunyaan perhutani. Jadi yang 60% kepunyaan LMDH itu Pak Ketua nanti yang itu, yang apa sesuai dengan yang tanda tangan di sini di kontrak ini. Ini yang menandatangani ini Pak Subsan ini, Pak Ketua. Antara Pak Subsan sama penanam itu Pak ya, apakah itu tergantung Pak Ketua? Kan gitu Pak Ketua ya. Jadi haknya masyarakat itu ya Pak, yang menanam itu masih belum keluar Pak. Gini, masih belum keluar. Makanya saya setelah lihat itu berita itu ya, itu pengacaranya itu Pak siapa itu? Pak Topik itu. Itu bagi saya Pak, bagi LMDH itu tak benar. Itu tak benar. Kenapa saya bilang tak benar? Karena dia bilang rakyat yang nanam itu terlantar. Katanya siapa itu yang terlantar? Yang merasa dibohongi, merasa didalimi. LMDH tidak merasa didalimi kok. Tak merasa membohongi yang penanam, Pak. Gitu. Padahal pada tanggal 22 Pak Januari 2026 ini sudah ada mediasi di kantor desa. Bahkan Pak pengacaranya itu diundang. Saya sudah kasih penjelasan.
bahwa haknya masyarakat itu sharing itu masih belum keluar. Masih ada di Tandun di kantor Perhutani Brebodi. Untuk hal ini sudah pernah dijelaskan kemarin. Ya? Sudah pernah dijelaskan. Sudah pernah dijelaskan. Kenapa kok diulang itu tanya lagi ke kantor Dewan, Pak? Kan dia kan sudah orang pengalaman, Pak. Sudah orang ngerti, dia kok menjadi bodoh, Pak. Gitu. Seharusnya dia tahu sudah dikelolain, dia tanya ke LMDH. Atau tanya ke Perhutani. Padahal pemotongan itu sudah ke Perhutani, bandurnya sama Pak Menterinya sudah di sini. Kenapa kok datang ke kantor Dewan? Nah itu yang saya Pak. Yang saya heran itu orang pintar kok jadi bodoh. Itu Pak. Kepala Desa Suhdi Desa Gunungan Kidul juga membenarkan atas perkataan Ali Usman. Apa yang dituduhkan yang beredar di media sosial itu tidak benar. Desa tidak pernah menerima undangan resmi. Kalau memang ada undangan, mana mungkin desa tidak hadir. Ini juga kepentingan masyarakat Desa Gunungan Kidul. Kami ini adalah pelayan masyarakat, selalu berupaya membantu masyarakat. Tetapi berita-berita yang beredar ini sangat menyakitkan bagi kami. Suhdi juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak jelas. Ketika ada permasalahan, warga tetap selalu koordinasi dengan pemerintah desa. Jangan sampai memberikan informasi kepada orang luar yang hanya menambah runyam permasalahan, tegasnya. Dari Desa Gunungan Kidul, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Heru Hermawan mengabarkan. Audiensi ke gedung Dewan, termasuk saya sendiri tidak tahu. Perangkat desanya, saya tanya ke perangkat desa itu tidak tahu. Tapi ternyata ada pengacara yang nyebut kepala desa diundang resmi. Kenapa kalau kepala desa diundang tidak mau hadir? Ke Jakarta pun kalau diundang pasti saya perhatikan, apalagi nyangkut masyarakat Desa Gunungan Kidul. Itu tidak ada. Itu merupakan tanggung jawab saya selaku kepala desa itu, Pak. Itu Pak pengacara itu termasuk Taufik Himas itu sudah somasi LMDH dulu. Saya termasuk pengurus LMDH juga, termasuk bendaharanya. Layaklah kepala desa jadi LMDH. Semua kepala desa sudah jadi ketua, saya tetap jadi bendahara LMDH. Layaklah, karena itu LMDH itu perbatasan antara desa dengan hutan. Layaklah. Itu ada somasi ke LMDH, termasuk saya yang disomasi. Bukan hanya tembusan kepala desa, itu saya LMDH, kan berarti saya yang disomasi. Saya bergerak cepat. Waktu itu tanggal 22 saya tidak balas dengan surat kepada somasi itu, balas ngundang saya ke kantor desa pada tanggal 22 Januari. Pak pengacara itu Taufik Himas itu hadir, saya undang Babinsa, Babinkap, Babin Kamtipmas, lengkap sudah di sini. Saya sudah jawab. Kalau mau nanya masalah tebangan kayu itu, katanya siapa tidak memberitahu kepada masyarakat. Wong itu izinnya 15 hektar yang terbit. Yang gubigannya 435. Jelas bukan perorangan. Yang dananya itu kan Tandon namanya. Tandon itu naruh uang di ADM. Sebenarnya di sana sudah ada 281 juta di sana. Di sana. Waktu somasi sudah saya kirim surat itu, ketuanya sudah tanda tangan untuk mencairkan dana sharing itu. Nah, itu kan masih nunggu tanda tangan dari direksi. Itu ada direksinya. Tidak sembarangan ngambil ADM, mau ambil dari mana uang itu. Kalau belum ditandatangani direksi. Sebenarnya CP itu banyak. Pengontrak itu banyak. Ada Pak Haji Asis, Pak Kuniran dikontrak Pak Haji Asis, Ranon Pak Haji Asis, desa termasuk Batur, Kecamatan Gading itu Pak Haji Asis.
Ini saya baru memberanikan diri karena saya itu ingin mandiri, ingin mengelola desa saya sendiri. Saya coba-coba sebenarnya sekarang itu, tapi diarahkan kemana-mana, masyarakat tidak percaya. Itu tambah diajak kemana-mana dengan adanya pengacara, malah perkumpulan itu pada tanggal berapa? Saya lupa. Hendak di Dusun Dulukan di pertemuan masyarakat Desa Gunungan Kidul dengan pengacara itu seharusnya memberitahu kepada kepala desa, paling tidaknya ke RT RW. Kedua kalinya ini ada audensi ke gedung dewan, itu tidak ada pemberitahuan kepada saya selaku kepala desa, malah menyebut-nyebut mengundang kepala desa itu pengecut, perhutani pengecut, tidak hadir, tidak ada undangannya. Kenapa kalau diundang itu menyangkut masyarakat Desa Gunungan Kidul? Tanggung jawabnya saya selaku kepala desa. Kalau tak tanggung jawab, kenapa jadi kepala desa? Enakan berhenti kan? Iya, itu pengacara itu ngelacok itu sudah. Ngomong itu ngelacok. Jadi saya keberatan kalau itu pengacara itu Taufik Himas itu lewat jalur hukum, saya lebih duluan lewat jalur hukum nanti. Karena saya keberatan warga saya diarahkan kemana-mana, padahal somasinya sudah dijawab di sini, kok masih naik ke gedung dewan? Audensi itu apa namanya? Audensi itu usul-usulan. Berapa poin yang diusulkan? Apa saja yang diusulkan? Sudah dijawab di kantor desa. Saya sudah bergerak cepat. Ada masalah itu cepat ditanganin dengan saya. Saya undang, ada babinsanya, ada babin kamtipmasnya. Jadi kalau nanti itu pengacara itu Taufik Himas itu mengancam LMDH atau perhutani atau termasuk kepala desa lewat jalur hukum, termasuk pidana umum, apaan katanya itu, terserah, akan saya lewat jalur hukum juga. Apa duluan saya nanti selaku kepala desa, keberatan saya. Warga diarahkan kemana-mana. Warga saya sekarang itu trauma sudah. Ya, diarahkan kemana-mana. Jadi rancu masyarakat Desa Gunungan Kidul. Jadi saya punya hak untuk menuntut pengacara itu. Akan saya tuntut lewat jalur hukum juga nanti. Apa duluan saya nanti lewat jalur hukum. Kok saya bilang diundang tidak datang? Kepala desa saya itu dipilih masyarakat itu. Kalau kepentingan masyarakat, kenapa saya tidak mau hadir? Itu ngelacok itu omongnya itu sudah. Omongnya Taufik Himas itu. Saya tidak takut itu. Saya berbicara di depan media ini. Tidak takut itu. Akan saya lawan dengan jalur hukum nanti. Keberatan saya itu mengumpulkan warga saya, terima kuasa dari orangnya tidak ada. Jamil mantan itu ada di Bali. Kenapa jadi kuasa? Memberi kuasa orangnya tidak ada. Yang memberi kuasa lagi itu mantan kepala desa Gunungan Kidul yang ada di Patemon, masuk warga desa Patemon, memberi kuasa. Kuasa apa itu? Kok diterima dengan kuasa, dengan pengacara itu? Benar apa enggak itu? Seharusnya pengacara itu pintar hukum. Enggak usah diajarin tentang hukum. Kok itu ngomongnya? Saya kemarin itu tidak diundang. Kecewa saya itu di depan umum itu, viral di YouTube itu. Jadi saya keberatan, akan saya tuntut lewat jalur hukum. Dengan pemberitaan itu akan saya tuntut dengan jalur hukum karena mengumpulkan warga saya tanpa memberitahu saya. Jadi saya warga Desa Gunungan Kidul itu kehilangan kepercayaan kepada aparat desa, tidak memberitahu, sampai ke tingkat RT tidak memberitahu. Jadi saya akan tuntut lewat jalur hukum. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada pesan kepada masyarakat sendiri ketika ada problem-problem seperti ini, tidak melalui anggota dewan atau pengaduan-pengaduan yang lain. Mungkin ada pesan sendiri dari Pak. Oh ya, terima kasih, Pak. Masalah masyarakat, saya titip pesan kepada masyarakat Desa Gunungan Kidul, bagi semuanya, terutama yang ikut kerja di tanah kehutanan. Karena kehutanan itu milik negara. Milik negara itu ada yang ngelola. Yang ngelola itu
LMDH dengan perhutani. Masyarakat itu numpang sama LMDH dengan perhutani. Jadi tidak ada masyarakat yang punya wewenang di situ. Yang punya wewenang itu karena pengelola itu, aturannya pengelola hutan itu adalah LMDH dan perhutani. Itu sekarang itu ada sudah yang nanam kopi, nanam pisang, nanam duren. Padahal itu hutan itu ada dua, hutan produk, hutan lindung. Hutan lindung itu harus ditanami kayu-kayuan, duren tidak apa-apa, alpukat tidak apa-apa, kopi tidak apa-apa, yang tidak boleh dipotong. Tapi hutan produk itu yang seharusnya dikelola LMDH dengan perhutani itu sudah ditanami kopi, ditanami pisang, ditanami rumput, ditanami duren. Itu gimana nanti itu? Izinnya itu ke perhutani dengan ke LMDH itu tidak ada pemberitahuan. Jadi hati-hati masyarakat, jangan ikut orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti dampaknya kepada kepala desa, termasuk ke aparat desa, termasuk ke LMDH juga kena nanti. Kenapa tidak bisa ditanami oleh warga? Itu kan warga itu numpang. Itu larinya kemana nanti? Apa lari ke provokator? Apa lari ke pengacara? Seharusnya tidak, itu harus lari ke LMDH dengan perhutani. Gini masyarakat, saya titip kepada masyarakat Desa Gunungan Kidul, hati-hati kalau tidak tahu, jangan terlalu mengedepan. Kalau kerja dagang ya dagang, tani ya tani, pemerintah ya pemerintah, biar tidak kesasar. Ya kalau pemerintah itu ke kepala desa sampai ke tingkat RT gini. Kalau warga itu mau nanya, ya hati-hati masyarakat itu. Hutan itu ada dua. Ada hutan lindung, ada hutan produk. Yang hutan produk yang ditanami sengon itu dipotong, dipotong. Kontraknya apa 6 tahun, apa 7 tahun, tergantung dari perjanjiannya itu. Dipotong supaya ada pemasukan kepada kas negara. Itu tujuan pemerintah. LMDH juga ada pengembangan, ada sharing namanya 20%, bukan 10% itu, 20%. Itu untuk pengembangan itu. Ya apa beli bibit, apa beli apa itu nanti kan gini. Jadi masyarakat kalau tidak paham harus nanya ke LMDH atau nanya ke perhutani kalau masalah hutan itu. Kalau yang lain-lain terserah ke kepala desa lah. Di kepala desa itu sumber segalanya ada di kepala desa. Gini, ada kaki tangannya saya perangkat sampai ke RT RW itu. Jadi kepada masyarakat saya titip pesan. Kalau masalah hutan jangan tanya ke orang luar, tanya ke LMDH, tanya ke perhutani. Gini titip pesan dari saya, kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan masyarakat itu ditanami sama perhutani, sampai itu tanamannya yang nanam sendiri tanpa pemberitahu kepada LMDH itu, larinya kemana nanti? Nah, jadi kepala desa itu maju kena, mundur kena. Tapi kalau masyarakat itu keterlaluan kemana-mana itu kan nanti dampaknya. Jangan nyalahkan desa, jangan nyalahkan LMDH. Ini saya titip kepada warga masyarakat Desa Gunungan Kidul, nanamnya itu sudah ilegal, nanam kopi di hutan produk, nanam pisang, nanam duren. Itu kalau kena rendap nanti kan yang disalahkan itu pasti kepala desa, pasti LMDH. Jadi jangan nyalakan kepala desa nanti kalau salah prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.